Oke, baik. Kita sekarang akan mempelajari tentang kesebangunan dan kongruen. Oke, sebelum kita ke apa itu kesebangunan dan kongruen, kita perhatikan dulu ya. Ini ada gambar yang harus kalian lihat baik-baik. Ya, oke. Oke, gambar ini ya ini lagi ngeledek kita nih. Kenapa sih? Lagi belajar matematik ya. Semangat gitu ya. Oke. Oke, Pak Einstein, semangat ya. Nah, kalian lihat ini ada gambar Pak Einstein yang lagi meledek kita. Oke, yang disebut dengan benda-benda yang sebangun itu kira-kira adalah benda yang ukurannya memiliki perbandingan yang sama secara proporsional ya. Jadi secara proporsional memiliki perbandingan yang sama. Contohnya ini, gambar ini, coba kalian perhatikan. Kalau kita perbesar, kita tarik ini ujungnya. Oke, ya apa yang terjadi? Nah, dia membesar ya. Tapi bahwa gambar ini yang besar dengan gambar yang sebelumnya tadi, nah ini adalah memiliki perbandingan yang proporsional ya. Jadi panjangnya ya ini yang kecil segini, sementara yang besar oke segitu. Jadi dan ukuran lebarnya juga bertambah secara seimbang gitu ya. Jadi nggak bertambah ke satu sisi tertentu, misalnya kayak gini. Nah, kalau kita tarik hanya ininya saja, apa yang terjadi? Oke, aneh ya gambarnya ya. Jadi tadi yang ini yang sudah ditarik dengan yang sebelumnya ini perbandingannya tidak proporsional. Maka untuk dua gambar yang seperti ini kita tidak katakan sebangun. Nah, ini tidak sebangun. Tapi tadi yang sebelumnya, yang ini dengan yang ini adalah sebangun ya. Kelihatan ya perbedaannya. Jadi yang sebangun itu kelihatannya masih tetap proporsional dilihatnya ya, walaupun menjadi lebih kecil atau lebih besar. Adapun yang tidak proporsional ya, yang perbandingannya tidak proporsional, nah nanti kita lihat aneh ya. Nah ini aneh nih bentuknya kan, tidak proporsional bentuknya. Nah itu tidak sebangun ya, tidak sebangun. Kalau kongruen itu apa? Kalau kongruen itu sama saja kita melakukan ini gambar kita copy. Nah, oke, kalau kita copy apa yang terjadi nih? Kita paste. Oke. Nah, dua gambar ini adalah gambar yang identik. Gambar yang identik inilah yang kita sebut dengan gambar yang kongruen. Oke, jadi gambar ini nggak ada bedanya nih. Coba kalian perhatikan. Ada bedanya nggak? Ukurannya yang satu di kiri, yang satu di kanan ya. Bedanya hanya itu saja. Tapi adapun ukurannya tidak menyatakan ada perbedaan. Oke, jadi dua foto atau dua gambar ini menyatakan gambar yang kongruen. Oke, berarti kalau gitu sifat kekongruenan atau kesebangunan ya. Suatu bangunan itu dapat dicirikan dengan hal-hal berikut ini. Ya, atau yang disebut sebangun itu bagaimana? Misalnya kita punya segitiga nih, segitiga sembarang ya, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan alasnya. Oke, ini garis yang sejajar. Maka karena sisi-sisi yang dipotong oleh dua garis sejajar ini sama ya, di sini ini garisnya sama, dipotong oleh dua garis yang berbeda tapi sejajar, maka kita akan dapat segitiga kecil yang atas dengan segitiga yang bawah yang lebih besar itu adalah memiliki kesebangunan. Kita kasih nama dulu ya, A, B, C, kemudian titik potong di sini D dan I ya. Maka kalau kita mau menggunakan sifat kesebangunannya, sisi-sisi yang berbanding secara proporsional itu begini. Alas dari segitiga besar, oke, jadi segitiga besar itu AB berbanding dengan alasnya. Cari alas dari segitiga yang kecilnya yaitu D, DE. Itu akan sama dengan, nah lihat lagi segitiga besarnya ya. Jadi kalau yang atas segitiga besar, yang bawah segitiga kecil, maka semua pembanding yang lain harus juga beraturan seperti itu, harus proporsional itu istilahnya ya. Segitiga besar sisi tegaknya itu adalah AC.
Berarti segitiga kecil sisi tegaknya adalah di C gitu. Ada lagi yang lain yang bisa kita jadikan sebagai syarat kesebangunan dari bangun dua segitiga ini, sisi miringnya. Oke, segitiga besar BC. Sementara segitiga kecil adalah CE gitu. Ya. Oke. Jadi begitu ya cara menyatakan atau memformulasikan persamaan matematik untuk kasus kesebangunan. Oke, sedangkan untuk menyelidiki apakah suatu bangun, dalam hal ini misalnya segitiga itu kongruen, apakah dia sama, ya, maka ada serangkaian tes ya yang harus dikerjakan atau dilakukan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Satu, jika syarat perbandingan antara sisi dan sisinya sama. Jadi gini contohnya, kita punya segitiga yang ini 4 panjangnya, yang ini sisinya 3, yang ini 5 gitu ya. Kalau kita punya segitiga lain yang di sininya misalnya 5, terus ininya 3 ya, dan ininya 4, ini sama nggak nih segitiga ini? Ya pasti sama lah, karena ini sama dengan ini sama dengan ini gitu ya. Dan karena ini juga sama dengan ini, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Oke, itu adalah tes yang pertama atau dalil yang pertama atau syarat yang pertama. Yang kedua, jika sisi, sudut, dan sisi dari segitiga yang berurutan adalah sama. Jadi jika dua segitiga memiliki sisi, sudut, dan sisi yang perbandingannya sama, maka dua segitiga itu adalah kongruen. Contohnya gini, ini ada sisi misalnya 4 cm, ini juga ada sudut. Nah, jadi sudut diapit oleh dua sisi yang sama panjang. Sini 6, ini misalnya 30 derajat. Oke. Nah, ini sembarang ya, entah berapapun ini. Jadi kalau ada segitiga lain yang di sininya 6, sudutnya 30, dan di sininya sisinya 4, maka dipastikan dua segitiga ini kongruen. Jadi untuk dalil yang kedua ini jika sisi yang mengapit dua sudut yang sama besar pada dua segitiga itu sama, maka keduanya kongruen, atau disebut dalil sisi sudut sisi. Oke, ini dua dalilnya ya. Baik, dalil yang selanjutnya adalah yang ketiga ya. Kita geser ke bawah dulu. Oke, apa yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan perbandingan sudut sisi sudutnya dari dua segitiga tersebut sama ya. Jadi sisi sudut memiliki besar yang sama. Oke, jadi misalnya gini, ada sudut di sini dari segitiga itu 30 derajat. Lalu sisinya yang diapit oleh sudut yang berbandingnya adalah 6 cm. Maka segitiga yang akan sama dengan segitiga atau suatu segitiga lain, nah ininya, kemudian ini 6 cm, 30 cm. Jadi mengapit sebuah sisi yang sama ya. Jadi dua sudut dan satu sisi. Jadi makanya disebut dalilnya sudut sisi sudut ya. Jadi sisinya diapit oleh sudut ya. Maka ini akan kongruen. Oke. Yang keempat itu jika sudut dan sisi pada suatu atau dua segitiga memiliki kesamaan. Oke, jadi harus sama nih sudut sisinya. Jadi gini dalilnya. Kita punya sudut misalnya di sini berapa? 40. Kemudian ada lagi sudut yang lain di sana misalnya berapa? Di sini 50 gitu ya. Lalu salah satu sisi, entah itu di depan 40 derajat
atau di depan 50 derajat, misalnya di sini di depan 50 derajat itu kita atau diberitahu besarnya 7 cm ya gitu ya. Kalau segitiga ini memiliki kesamaan dengan segitiga lain ya, yang di sininya 40 derajat, oke. Kemudian sudut yang di sininya 50 derajat ya, dan sisi di depan 50 derajat ini adalah panjangnya 7. Oke, ini di depan 50 ini 7. Jadi sama dengan ini, maka bisa dipastikan dua segitiga ini kongruen. Maka dalil yang keempat ini namanya sudut sisi. Apakah hanya yang di depan 50? Sebenarnya enggak. Yang di depan 40 juga boleh. Misalnya ini 8 cm ya. Di depan 40 yang ini juga harus 8 cm ya. Jadi seandainya walaupun yang ini tidak dikasih tahu ya, tidak dikasih tahu yang 7 cm-nya, asal ya sisi-sisi di depan sudut yang memiliki dalil sudut-sudut sisi itu sama, maka bisa dipastikan dua segitiga itu memiliki sifat yang kongruen.